Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlan Satya Akila dari kelas TK 25A dengan NPM 25316030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi haji dan umroh dari Bapak Muhammad Asgaf Aznan Siregar, MH. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Yang pertama saya akan menjelaskan haji dulu. Oke, pengertian haji itu adalah datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan gitu. Selanjutnya ada pengertian umroh, menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dengan cara-cara yang telah ditetapkan juga. Kurang lebih mirip seperti pengertian dari haji si umroh ini gitu. Selanjutnya, oke, saya akan menjelaskan landasan apa nih? Landasan haji ya. Dan di sini terbunyi, dan kalian sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh lainnya adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Dahrul Hijrah Saikan dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada dari Darqutni dan Tabarani yang berbunyi, ikutilah ibadah haji dan dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Hadis riwayat Darqutni dan Tabrani. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan keutamaan haji atau umroh. Bukan atau umroh tapi dan umroh. Yang pertama itu ada untuk membersihkan jiwa dan untuk diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Selanjutnya ada sabda Rasul yang menjelaskan lagi bahwa orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Al-Bukhari 1891, Muslim 1350. Selanjutnya next saya akan menjelaskan tentang hukum haji atau umroh. Nah, untuk hukumnya itu adalah mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Dan syarat wajib umroh, haji atau umroh yaitu adalah pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat itu merdeka, yang kelima itu mampu. Next, saya akan menjelaskan tentang perbedaan haji atau umroh. Nah, kalau umroh itu bisa dilakukan setiap saat dan tempatnya pun hanya miqat Masjidil Haram. Nah, pelaksanaannya itu di ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, sedangkan haji itu waktunya 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah dan tempatnya miqat sama dengan umroh tadi. Selanjutnya ada Masjidil Haram, masih sama dengan umroh tadi. Terus ada Mina, Arafah, dan Musdalifah. Itu perbedaannya. Nah, untuk pelaksanaan itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumrah. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada rukun dan wajib haji. Rukunnya adalah ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, wajibnya itu ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh di Ula, Wusta, dan Aqabah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Jadi tawaf wada itu ketika kalian nanti mau pulang ke negara kalian masing-masing itu akan melakukan tawaf wada dulu sebelum pulang. Selanjutnya ada rukun dan wajib umroh masih ada. Tadi haji, sekarang rukun dan wajib umroh. Nah, rukun wajib umroh itu yang pertama rukunnya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul serta tertib serta
Wajibnya tuh ada berihram dari miqat. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Dam itu seperti utang lah. Denda, maksudnya denda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai bariat ihram. Ada dua macam. Yang pertama ada miqat zamani, waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulhijjah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 19 Zulhijjah. Yang kedua ada miqat makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Selanjutnya ada tempat-tempat berihram. Yang pertama ada penduduk Madinah atau disebut Zulaifah bir Ali. Selanjutnya ada penduduk Syam atau bisa disebut Al-Juhfah. Selanjutnya ada penduduk Najd. Nah, itu bisa disebut Kornul Manaksil juga atau Sail Kabir. Selanjutnya ada penduduk Yaman, itu bisa disebut Yalamlam. Selanjutnya ada yang terakhir ada penduduk Irak, itu disebut Zatu Irak. Oke, saya masih menjelaskan tentang miqat. Dan untuk jamaah dari Indonesia, miqat dilakukan adalah Zulhulaifah atau Bir Ali, yang yaitu bagi jamaah yang langsung berziarah ke Madinah. Di atas pesawat terbang saat melintasi Qarul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat. Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, berdasarkan pada H2 miqat searah dengan miqat sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irqain. Mekah adalah miqat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, dalam kurung mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ihram dan niat umrah. Nah, di sini tuh ada baca niat umrah, yaitu adalah nawaitu umrah umrata wa amrah wa ahramtu biha ilaihi ta'ala labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha ilaihi ta'ala, yang artinya niat umrah harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan. Ini bukan niat ini. Oh, ini itu niatnya adalah niat umrah harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai dua helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi bebas kalau perempuan, yang penting itu menutupi semua aurat kecuali muka dan telapak tangan, begitu. Oke, lanjut. Nah, untuk sebelum berihram itu kita harus disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Dan yang ketiga ada memakai minyak wangi di badan. Kemudian yang terakhir ada kemudian pakailah dua kain ihram, diutamakan berwarna putih. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah yang tadi saya sempat singgung sebelumnya, sebelum bahas ini, gitu. Nah, di sini tuh ada contoh penggunaan ihram ya. Nih, untuk laki-laki yang di atas itu adalah rida atau selendangnya, dan yang di bawah itu ada izar atau sarungnya. Nah, setelah menggunakan kain ihram, baru membacakan niat sambil menghadap kiblat, kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras. Ini kecuali wanita ya, ini khusus laki. Ya gitu. Nah, di sini tuh ada larangan-larangan berihram, yaitu yang pertama ada mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, yang kedua memotong kuku, yang ketiga menutup kepala bagi laki-laki, yang keempat memakai cadar atau kaos bagi tangan wanita, yang kelima memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, ya, dan yang keenam memakai wewangian, yang ketujuh berburu binatang darat, yang kedelapan meminang dan melakukan akad nikah, dan kesembilan bersetubuh sebelum tahalul, dan yang kesepuluh bercumbuh. Itu dilarang. Semua 10 ini tuh dilarang dalam berihram ya, jadi tidak boleh dilakukan, nanti batal. Nah, di sini ada bacaan talbiyah ya. Bacanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lah. Nah, bacaan talbiyah ini dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya, begitu. Next, memasuki Masjidil Haram. Nah, saat memasuki Masjidil Haram, kita diwajibkan membaca Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
A'udzu billahil azimi wa bijihir karim wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwa barahmatik. Begitu. Nah, ketika menyaksikan ke Ka'bah, sebaiknya jemaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke langit seperti ini dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab, yang dimana mustajab itu kemungkinan dikabulkannya sangat-sangat tinggi, bisa 90% ke atas lah, atau 100%. Nah, yang kedua itu adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Jadi kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah, tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara di dalamnya. Sedangkan sholat kan tidak kan ya. Itu namanya tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenal kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi 960. Selanjutnya nih, di sini tuh tertulis tawaf dimulai di Hajar Aswad, usap dengan dengan tangan kanan lalu dicium jika memungkinkan. Nah, jika tidak apa-apa. Tidak terdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Jadi kalau misalkan kalian ada orang nih, itu namanya mau nyium Hajar Aswad dan kalian juga pengen, itu jangan dipaksakan ya. Itu malah nanti kalian berdosa. Saat menciumnya kalian harus mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium. Jadi kita sudah sama saja mengusap dan dicium itu melalui perantara tangan itu sendiri. Atau lagi, misal kalian memang tidak bisa, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Seperti itu. Selanjutnya sunah-sunah tawaf. Yang pertama ada ar-raml, lari-lari kecil bagi laki-laki. Nah, jadi kita di tawaf itu lari-lari kecil aja, jangan banyak-banyak, apalagi situ kan rame ya. Selanjutnya ada al-ittiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang tadi sarung tadi itu kita buka dikit gitu. Selanjutnya ada mengusap rukun yamani. Yang keempat ada berdoa. Yang kelima tadi mencium Hajar Aswad jika memungkinkan, dan berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Selanjutnya ada minum air zam-zam, dan yang terakhir mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Tapi jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Tuh, ini kan sunnah. Nah, itu dikerjakan tidak apa-apa, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa juga, seperti itu. Selanjutnya ada cara itiba ya. Ini cara itiba dilakukan hanya pada saat tawaf. Jadi tidak boleh dilakukan jika tidak saat pada tawaf ya. Bagi laki-laki sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan itiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semulanya. Jadi yang tadinya ini buka itu dibalikin lagi begitu. Masih tawaf. Nah, di sini ada poin-poin penting. Yang pertama adalah jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Yang kedua ada berjalan sepanjang rukun yamani atau sudut sebelum Hajar Aswad, disunahkan mengusapnya. Disunahkan ya, balik lagi ya, dan itu jika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ada kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad lagi. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan atau tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasanya. Nah, yang terakhir adalah antara rukun yamani dengan Hajar Aswad membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selanjutnya masih tawaf. Sesampai di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada 3 putaran pertama disunahkan ar-raml, berlari-lari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusapan atau mencium Hajar Aswad, kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke dalam keadaan semula, menutupi kedua bahu tadi. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua setelah bacaan Al-Fatihah. Oke, selanjutnya ada ini posisi
Ka'bah dan kita apa namanya rukun yang tadi kita bahas ya, bisa dilihat sendiri di sini. Jadi bisa terbayang ilustrasinya seperti apa. Nah, yang ketiga ini adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Syafa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran, sama seperti tadi tawaf. Nah, adab sa'i yang pertama ada dimulai dari syafah dan berdoa menghadap Ka'bah. Yang kedua itu keadaan suci. Yang ketiga berjalan kaki atau berlari. Yang keempat memperbanyak zikir. Yang kelima menahan pandangan dan menjaga lidah. Nah, yang keenam tidak boleh menyakiti orang lain. Dan yang terakhir mensucikan jiwa raganya. Oke, selanjutnya ada rukun sya'i. Yang pertama ada berjalan ke Bukit Syafah untuk melakukan sya'i. Saat menaiki sya'i, membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, yang kedua tuh lalu berdiri di Syafah menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan, mengucapkan Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulangkan 3 kali, juga ucapan bacaan ini juga di 3 kali. Yang di bawah ini 3 kali ya. Nah, setelah itu turun dari Bukit Safa dan menuju ke Bukit Marwah, mengucapkan bacaan abada ubima bada Allahu bih. Berjalanlah biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau. Pertanda disunahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya. Lalu berjalan biasa lagi sampai Marwah. Ini dihitung sekali putaran. Nah, sesampai di atas Marwah, menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Syafa, lalu berjalan ke arah Syafa pada tanda lampu hijau, tak lakukan lari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai di Syafa berarti telah mendapat 2 putaran. Nah, seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selama sya'i, diperbolehkan membaca Al-Quran, bersikir, atau berdoa apa yang mudah baginya, atau membaca doa Robba ghafir wa warah innaka antal a'azzu ukram. Tuh. Nah, ini ilustrasi sya'i ya. Kalian bisa lihat sendiri nih ilustrasi sya'i seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada tahalul. Tahalul itu adalah mencukur rambut kita, mengguntingnya sudung jari 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihramnya. Begitu. Selanjutnya ada dam. Dam itu adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Seperti melakukan larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Nah, di sini tuh ada tertera pelanggaran yang dikenakan dam ya. Yang pertama itu melakukan haji kiran atau tamattu. Yang kedua tidak ihram dari miqat. Yang ketiga tidak mabit 1 di Muzdalifah. Yang keempat itu ada tidak mabit 2 di Mina. Yang kelima ada tidak melontar jumrah. Dan yang terakhir ada tidak melakukan tawaf di Wada. Jadi kalau misalkan tidak melakukan itu kalian bakal kena dam tuh, kena pelanggaran dam begitu. Nah, ini nih larangannya, ada larangannya ya. Ada larangannya. Larangannya tuh yang pertama adalah memakai pakaian pria. Larangan memakai pakaian. Itu kalau pria kondisi memotong, ini dendanya memotong seekor kambing, berpuasa selama 10 hari 3 hari di tanah suci, sisa di tanah air begitu. Jadi 10 harinya di tanah 10 hari. 3 harinya di tanah suci dan 7 harinya itu di tanah air kita bebas. Selanjutnya ada menutup kepala. Ini menutup kepala ya, pria. Memotong seekor kambing damnya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Kita mungkin sebutkan satu-satu. Dan lanjut aja yang terakhir. Sudah habis slide-nya. Begitu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.